Selamat malam teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Jadi ini adalah sebuah momen yang sangat membahagiakan saya khususnya ya, karena saya bisa uh, bersama-sama dengan guru saya yang saya muliakan, Bante Utama Mahatera. Di penghujung tahun ini kami berbagi informasi, pengetahuan, pemikiran, inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi ini adalah sebuah topik yang sangat menarik ya, pikiran dan transformasi kebijaksanaan. Ini akhir tahun, biasanya orang-orang itu akan mulai berpikir atau melakukan refleksi. Ini mulai Januari sampai akhir tahun ini, apa saja sih yang sudah saya lakukan? Apa saja yang sudah saya capai? Bagaimana hidup saya selama 1 tahun ini? Hasilnya bagus atau tidak? Apa prestasi yang sudah saya berhasil toreh di dalam perjalanan hidup saya? Ada nggak yang kurang baik? Ada nggak yang perlu ditingkatkan? Ini semua pasti akan menjadi pemikiran kita biasanya menjelang akhir tahun, apalagi menjelang tutup tahun. Dan biasanya ya di akhir tahun ini kita juga akan membuat orang bilang resolusi, target atau goal yang akan kita capai di tahun berikutnya. Ini mengapa kita lakukan? Karena sebenarnya kita kan ingin hidup bahagia, ingin hidup sukses. Kita ingin bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita ingin bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Dari semua faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kita sebagai individu, ada satu komponen yang sangat penting yang menjadi topik bahasan kita malam ini, yaitu apa? Kebijaksanaan. Ini sangat penting karena dia akan berpengaruh dan ini akan menentukan kemana arah hidup kita. Kebijaksanaan ini apa? Kebijaksanaan ini adalah kualitas atau kemampuan kita, seseorang ini, untuk membuat penilaian, mengambil keputusan, atau kita melakukan tindakan yang baik, benar, bermakna, ya, berdasarkan pemahaman mendalam tentang kehidupan, pengalaman hidup, dan tentu nilai-nilai moral. Nah, kebijaksanaan ini melibatkan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan situasi yang jernih, apa adanya, memahami konsekuensi dari tindakan, dan kita bertindak dengan tujuan yang baik. Satu hal yang perlu kita pahami, teman-teman, kita manusia ketika lahir ya, kita belum punya kebijaksanaan dalam bentuk yang utuh seperti yang kita pahami sebagai orang dewasa. Namun manusia, kita ini membawa potensi. Jadi kita punya potensi di dalam diri kita untuk nantinya mengembangkan kebijaksanaan. Dan ini tentu sejalan dengan proses perjalanan hidupnya kita masing-masing. Dan kebijaksanaan ini bukan sesuatu yang kita bisa mintakan atau datang kepada kita secara instan. Kebijaksanaan ini adalah kualitas diri yang perlu kita upayakan, kita tumbuhkan, ya, kita kembangkan secara sadar dan berkelanjutan. Ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan bertambahnya umur atau usia kronologis. Jadi orang kan seringkali berpikir, oh ya dia sekarang sudah umurnya katakanlah 40, 50, 60, atau 70. Orang berpikir kalau semakin bertambah usia kita, secara otomatis kita semakin bijaksana. Ini tidak seperti ini. Kalau bertambah tua, ya usianya ya, tapi bertambah bijak belum tentu. Memang idealnya semakin bertambah usia kita, semakin banyak pengalaman hidup, semakin banyak pembelajaran hidup, kita mestinya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ini idealnya. Tapi kita juga banyak menemukan orang yang sudah tua dalam dalam konteks usia kronologis itu tidak juga bijaksana atau kalah bijaksana dibandingkan dengan orang yang usianya lebih muda. Nah, apa yang membedakan ini? Menjadi tua sekali lagi adalah proses alamiah yang berlangsung tanpa perlu kita upayakan ya. Perjalanan waktu yang tidak bisa kita hindari ini akan membuat tubuh kita menjadi tua, usia kita bertambah. Namun untuk bisa menjadi bijaksana ini adalah sebuah keputusan.
ini adalah sebuah pilihan sadar. Dan ini membutuhkan refleksi, pembelajaran, dan tindakan penuh kesadaran. Jadi kalau kita mau menjadi bijaksana, kalau ditinjau dari jalur atau caranya seseorang mengembangkan, menumbuh kembangkan kebijaksanaan, ini ada 3 cara. Yang pertama ini adalah yang disebut dengan kebijaksanaan yang dipelajari atau learned wisdom. Ini kebijaksanaan yang kita dapatkan melalui pendidikan formal. Kita membaca buku, kemudian mengikuti pelatihan, ada mentor, ada coach yang mengajar kita. Kita belajar ini. Yang kedua adalah kebijaksanaan hasil adopsi. Atau ada yang mengatakan sebagai kebijaksanaan yang kita pinjam dari orang lain. Ini kebijaksanaan ini bukan berdasarkan apa yang kita alami sendiri, tapi ada orang lain punya pengalaman, dia punya wawasan, dia punya kebijaksanaan, itu kita adopsi. Kita ambil seolah-olah itu adalah punya kita. Yang ketiga adalah, nah ini menarik ini, kebijaksanaan berbasis pengalaman. Ini pengalaman pribadi, disebut dengan experiential wisdom. Ini kebijaksanaan yang hasil refleksi, hasil perenungan pengalaman hidup kita. Jadi tidak bisa sekali lagi kebijaksanaan itu diharapkan kita muncul dengan tiba-tiba atau kita mintakan kepada satu figur itu tidak bisa ya. Itu jalurnya tadi ada 3, ketiganya saling melengkapi, tapi yang paling kuat ini adalah yang disebut dengan kebijaksanaan berbasis pengalaman. Nah sekarang bagaimana kita mentransformasi atau mengembangkan kebijaksanaan ini? Tentu sesuai dengan tadi video pengantar, kita mengawalinya dengan transformasi pada pikiran. Tapi sebenarnya, teman-teman, yang paling basic, yang paling dasar ini bukan kita melakukan transformasi pada pikiran. Sebenarnya bukan ini. Yang paling mendasar ini adalah kita melakukan transformasi pada kesadaran kita. Jadi, ada perbedaan antara pikiran dan kesadaran. Ya. Pikiran, ini kan ada 2 nih. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Kita berpikir, merenung, refleksi, kemudian kita menganalisis, evaluasi. Ini kita menggunakan pikiran sadarnya kita. Sementara pikiran bawah sadar kita ini adalah tempatnya data, informasi, kebiasaan, pola perilaku, karakter, emosi, dan yang lain-lain, itu ada di dalamnya. Nah, pikiran sadar kita itu kontribusinya, pengaruhnya terhadap hidup kita itu sekitar 1-5%, sementara pikiran bawah sadar ini sekitar 95-99%. Jadi ini pengaruh pikiran bawah sadar ini sangat besar. Kalau kita tidak melakukan upaya sadar untuk melakukan perubahan pada informasi atau data yang ada di bawah sadar kita, maka ya kita seperti ini saja. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah transformasi, kita mulai dengan menggunakan secara sadar ya, menggunakan kesadaran kita, secara sadar kita mengarahkan pikiran kita untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, khususnya untuk pengembangan kebijaksanaan. Kita kan punya komponen pikiran ya, kita ada yang namanya perhatian, ada yang namanya konsentrasi, kemudian kalau kita latih kan bisa menjadi mindful. Nah ini secara sadar, menggunakan kesadaran kita, kita gunakan tools ini, piranti-piranti pikiran ini, untuk sesuatu yang konstruktif. Jadi, kapan kita menggunakan pikiran kita untuk membaca sesuatu yang bermanfaat, mempelajari sesuatu yang bermanfaat, memberikan data atau input-input positif kepada pikiran bawah sadar kita. Kita kembangkan, ya kita latih, dan ini sifatnya terus-menerus. Nggak bisa hanya sesekali. Ini adalah proses pengembangan berkelanjutan. Nah, landasan dari semua ini sebenarnya adalah satu, kita harus punya pengetahuan yang cukup, kemudian harus punya nilai-nilai hidup dan moral yang baik. Jadi,
Kalau kita hanya punya pengetahuan yang cukup, tapi kita tidak punya landasan nilai-nilai moral yang baik ini kok, yang baik, maka ini akan berdampak kepada proses kita untuk meningkatkan kesadarannya kita, kebijaksanaannya kita. Ya, satu lagi bagian dari pikiran itu yaitu adalah kemampuan melakukan refleksi ya. Nah, refleksi ini apa sebenarnya? Refleksi ini adalah proses kita introspeksi, kita merenungkan pengalaman, pemikiran, emosi ya. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan sebuah wawasan atau pemahaman yang lebih dalam. Coba teman-teman pernah nggak, misalkan telah mengucapkan sesuatu, atau melakukan sesuatu, atau berpikir tentang sesuatu. Kemudian duduk diam, tenang, terus berpikir, kenapa ya saya berpikir seperti ini ya? Atau mengapa saya berucap atau melakukan hal ini? Apa manfaatnya untuk hidup saya? Kalau saya tidak melakukan ini, dampaknya apa? Kalau saya melakukan ini, kira-kira kemana arah hidup saya? Nah, ini kita menggunakan pikiran kita untuk berpikir mengenai pikiran. Ya, satu-satunya makhluk ya di dunia ini yang bisa melakukan ini hanya manusia. Jadi, menggunakan piranti yang sama untuk menyelidiki dirinya sendiri, yaitu pikiran menelisik atau memeriksa pikiran itu sendiri. Ini adalah kemampuan yang disebut dengan metakognisi. Jadi dengan kemampuan ini kita bisa memeriksa pola, ya, nilai atau makna dari apa yang kita alami. Tadi saya mengatakan mengenai nilai hidup ya. Nah, nilai hidup ini teman-teman atau value ini adalah fondasi yang membentuk karakter kita. Nilai hidup ini membantu kita untuk memulai perjalanan menuju kebijaksanaan. Dan sayangnya seringkali ya, ini kan nilai hidup ini tertanam di dalam diri kita melalui proses tumbuh kembang. Jadi pada saat kita masih kecil, lewat orang tua, lewat lingkungan, lewat pengasuh, ya, kemudian juga lingkungan sekolah, dan proses tumbuh kembang ini membuat kita mendapat kesempatan untuk dimasuki atau mengadopsi nilai-nilai nilai-nilai hidup tertentu. Nilai-nilai hidup ini dia membentuk karakternya kita. Nah, kalau kita punya nilai-nilai hidup, nilai-nilai kemoralan yang bagus, ini menjadi sebuah fondasi yang sangat bagus untuk bisa mengembangkan kebijaksanaan. Pada saat kebijaksanaan ini berhasil dikonstruksi atau dikembangkan, pada gilirannya dia akan memperhalus, memperdalam, dan dia akan menjernihkan pemahaman kita tentang nilai-nilai ini. Jadi, kita akan bisa menilai apakah yang sudah ada dalam diri kita, sikap, karakter, kebiasaan, pengetahuan, nilai-nilai itu sendiri, ini bagus atau tidak ya, baik atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kira-kira masih relevan nggak dengan kondisi sekarang ini? Kira-kira perlu nggak kita ganti? Nah, ini menjadi sesuatu yang jarang kita lakukan. Kenapa? Karena nilai-nilai itu yang nanti eh, menghasilkan kebijaksanaan, ini dia tertanam di bawah sadarnya kita. Dan kita seringkali tidak menyadari keberadaannya. Nah, ini problem ini. Nah, sekarang, menumbuh kembangkan kebijaksanaan ini kan memerlukan, tadi sudah saya jelaskan, kombinasi dari refleksi, pembelajaran, dan praktik yang terus-menerus. Jadi kebijaksanaan ini hasil perjalanan yang tidak singkat. Dan sebenarnya begini teman-teman, kalau kita biasa ya melakukan meditasi sebenarnya, ini sebenarnya menjadi sebuah landasan yang sangat bagus untuk apa? Untuk melakukan pengembangan kebijaksanaan. Saat kita melakukan refleksi, kita butuh kondisi pikiran yang tenang. Kalau pikiran tidak tenang, nggak bisa. Pasti akan banyak gangguan. Saat kita melakukan meditasi, kita punya pikiran sudah tenang, sudah nyaman. Waktu kita melakukan refleksi, kita melakukan perenungan, penyelidikan, evaluasi terhadap kebiasaan, karakter, ataupun pola perilaku tindakan kita. Ini kita harus benar-benar berada dalam posisi netral. Refleksi yang bagus, perenungan yang bagus ini
harus dilakukan dalam kondisi kita punya jarak dari apa yang kita evaluasi. Nah, kalau pikirannya kita ini lagi kacau, umumnya misalkan ini, misalkan saya tadi Pak tadi itu katakanlah misalkan mengucapkan sesuatu yang menurut saya ini kurang bagus. Kemudian misalkan saya melakukan refleksi, perenungan, saya diam, kemudian saya bayangkan, saya ingat-ingat kejadiannya. Kalau misalkan saya tidak dalam kondisi yang benar-benar tenang, ini kan masih ada emosi yang bergejolak di situ. Maka yang terjadi adalah bukan refleksi, tapi pembenaran. Ya, kalau sudah terjadi pembenaran, ya kita nggak bisa berkembang, nggak bisa bijaksana. Nah, kita perlu melakukan perenungan ini secara konsisten. Kita duduk tenang, meditasi, ya, mindful. Ini nanti yang mulia Bante pasti akan lebih menjelaskan jauh lebih detail dan jauh lebih mendalam ya. Uh, saya hanya memberikan pengantarnya saja. Oke, kembali kebijaksanaan ini adalah kualitas yang membuat kita ini mampu membuat keputusan yang bermakna dalam banyak aspek kehidupan. Ya, tanpa kebijaksanaan, ya kita punya pengetahuan atau keterampilan, tapi kita akan susah menggunakannya itu dengan cara yang baik, cara yang benar dan bijak ya, untuk menghadapi tantangan hidup. Membuat diri kita nyaman, lingkungan kita nyaman, dan bisa membangun uh, masyarakat dengan baik. Jadi, kesimpulannya ya, kebijaksanaan ini adalah inti dari kehidupan kita, kehidupan yang bermakna ya. Dan ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan keputusan yang baik, hubungan yang sehat dan pikiran tenang, hati damai dan bahagia. Dengan kita mengembangkan kesadaran diri, kita melatih mengelola pikiran dengan baik dan benar, kita memperluas dan menambah pengetahuan, kita belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain, kemudian kita mengintegrasikan nilai-nilai moral, maka kebijaksanaan dapat terus tumbuh sepanjang hidupnya kita. Dan proses ini tidak pernah berhenti. Proses ini adalah proses pengembangan diri sepanjang kehidupan kita. Dengan pengembangan kebijaksanaannya, seseorang itu tidak hanya mampu menjalani hidup dengan lebih baik, tapi juga memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Jadi ini dulu dari saya kembalikan kepada Ratna. Terima kasih.